Menurut Peter Checkland, soft system methodology merupakan metodologi yang sistemik, di mana didasarkan pada konsep perspektif yang merepresentasikan pandangan para pengamat atau kelompok pengamat terhadap objek studi. Menurut Checkland, soft system terdiri dari aktivitas manusia yang memiliki tujuan untuk bertahan lama seiring dengan berjalannya waktu dan menghadirkan masalah yang tidak terstruktur, di mana masalah tersebut sulit untuk dipahami dan tidak terstruktur, di mana tujuan, sasaran, dan maksud itu sendiri telah bermasalah. Menurut Dr. Lilin Budiati dan Prof. Denny Nugroho Sugianto menyatakan bahwa terdapat dua konsep dari soft system methodology, yaitu ada hard problem dan soft problem. Hard problem merupakan problem real yang secara langsung dan secara aktual terjadi. Hard problem ini memiliki adanya fenomena yang dapat diamati secara langsung, di mana definisi dan solusinya dapat diamati secara langsung dan tidak diragukan. Adanya fenomena yang dapat diamati, lalu dari hard problem ini memiliki hubungan sebab akibat, di mana hard problem mengakibatkan terjadinya suatu fenomena atau gejala. Sehingga hard problem ini termasuk dalam tipologi problem yang ada di dunia nyata atau real world. Sedangkan soft problem merupakan situasi-situasi terkait dengan situasi problematik, di mana pada soft problem ini tidak jelas, kompleks, serta ambigu. Lalu solusi yang diambil juga dari soft problem merupakan solusi yang diambil dari interpretasi pengamat melalui dari cara pandang atau konteks tertentu. Dengan demikian, soft problem ini masih berupa dari sudut pemikiran para pengamat, yang berarti soft problem termasuk dalam dunia pemikiran atau sistem itu. Terdapat 7 tahapan soft system methodology yang digunakan untuk memahami situasi problematik dan merancang tahapan perbaikan. Berikut merupakan 7 tahapan soft system methodology. Yang pertama, mengekspresikan situasi problematik tidak terstruktur. 2. Mengekspresikan situasi problematik terstruktur. 3. Merumuskan related situation dan root definition sesuai dengan sistem yang relevan. 4. Merancang konseptual model. 5. Membandingkan konseptual model dengan dunia nyata. 6. Merumuskan perubahan yang layak dan diinginkan. 7. Tindakan yang relevan untuk melakukan perbaikan atau rencana aksi. Dari ketujuh tahapan tersebut dapat dibedakan berdasarkan tindakan yang berada di dalam dunia pemikiran atau system thinking dan dunia nyata atau real world. Yang termasuk dalam tindakan di dunia nyata yaitu ada pada langkah 1, 2, 5, 6, dan 7. Sedangkan yang termasuk dalam tindakan yang ada di dunia pemikiran yaitu ada pada langkah 3 dan 4. Area ini dulunya adalah lokasi tambang tempat mengambil kekayaan bumi. Kini, ia berubah menjadi potret kegagalan. Sebuah fenomena di mana bekas pertambangan batuan kini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Operasi ini menimbulkan kerugian akibat TPS ilegal. Infrastruktur fisik rusak parah. Aksesibilitas jalannya yang sangat buruk karena muatan kapasitas jalan yang kecil sering dilanggar. Banyaknya truk berpengaruh pada kapasitas jalan dan mengakibatkan kerusakan lebih cepat. Tindakan ilegal ini terus berlanjut karena lemahnya pengawasan. Tidak adanya aparat dari institusi terkait yang berjaga membuat praktik ini leluasa. Dan ironisnya, jika pemerintah ingin membersihkannya, biaya pengambilan sampah lebih mahal daripada ongkos membuang sampah secara legal. Risiko fisik juga mengancam kesehatan masyarakat setempat. Satu-satunya sumber air cuma ada satu titik sumur warga yang dalam, yaitu sumur dengan kedalaman 45 meter. Sumur tunggal ini rentan tercemar dengan rembesan. Ditambah lagi, di sekitar lokasi kita melihat tanaman sebelah tinja yang membuat penurunan kualitas lingkungan, yang berarti ancaman kesehatan sudah sangat dekat. Kesehatan kualitatif lingkungan terganggu parah oleh polusi udara berupa bau busuk dan debu. Hal ini memicu friksi sosial di kalangan warga, antara yang merasa diuntungkan dan yang merasa dirugikan. Selain itu,
Warga yang memiliki peternakan kini khawatir dengan kualitas pakan dan produk ternak mereka. Bahkan, potensi pariwisata di tengah tumpukan tambang pun terancam mati sebelum berkembang. Semua ini karena lahan bekas pertambangan batuan tidak hanya membawa masalah fisik, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi setempat. Dari beberapa temuan yang kami dapatkan di lapangan, ada satu temuan yang cukup menarik perhatian kami untuk diangkat menjadi fenomena utama. Sebuah temuan di mana pertambangan batuan kini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Fenomena ini selanjutnya kami lakukan identifikasi menggunakan 7 tahapan SSM. Tahap pertama yaitu menyusun situasi problematik tidak terstruktur. Dalam menyusun situasi problematik tidak terstruktur, dituangkan dalam rubrik yang berisi fakta-fakta, meliputi fenomena, isu, implikasi, faktor kausal, dan faktor yang mendasari dalam bentuk narasi. Fenomena utama yang terjadi adalah pertambangan batuan di Rawasari yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, di mana bekas galian yang seharusnya direklamasi justru diisi sampah, bahkan memunculkan kecurigaan adanya limbah B3. Sementara aktivitas pertambangan dan pariwisata masih berlangsung. Hal ini didasari oleh kegagalan penegakan regulasi reklamasi Permen ESDM nomor 26 tahun 2018. Penyebab utamanya yaitu aksesibilitas jalan tambang yang terbuka tanpa kontrol, diperburuk oleh tingginya biaya TPA yang resmi mendorong pembuangan ilegal. Dampak dari kondisi ini sangat merugikan. Terjadi pencemaran air tanah, risiko kontaminasi sumur warga 45 meter, polusi udara akibat pembakaran sampah, kerusakan infrastruktur jalan, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, isu strategis berpusat pada kegagalan tata kelola dan penegakan hukum reklamasi pasca tambang yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Setelah menyusun rubrik, dilanjutkan pada tahap 2, yaitu menyusun situasi problematik terstruktur dalam bentuk pohon masalah. Dari fenomena pertambangan batuan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, faktor penyebab langsung atau faktor kausal dari fenomena ini yaitu karena tidak adanya pengawasan dan reklamasi oleh pihak tambang maupun instansi pemerintah terkait, sehingga menyebabkan adanya galian-galian tambang yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Hal tersebut dapat diketahui juga dari faktor yang mendasari atau underlying faktor terkait dengan koordinasi mengenai tata kelola yang sangat lemah. Hal ini dilihat dari tidak adanya pengawasan dari instansi terkait, yaitu ESDM Provinsi Jawa Tengah terhadap kepatuhan izin dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang belum memberikan fasilitas sampah yang memadai. Hal ini ditunjukkan adanya pembuangan sampah ilegal di tambang tersebut. Fenomena ini memberikan implikasi yang besar berupa penurunan kualitas hidup masyarakat pada aspek kesehatan dan ekonomi. Sehingga dari hal tersebut memiliki isu utama yaitu kelalaian dan monitoring aksesibilitas tambang yang menyebabkan adanya pembuangan sampah di pertambangan batuan yang tidak direklamasi. Sehingga judul yang tepat adalah untuk menangani fenomena ini, perencanaan TPST Regional Semarang-Demak sebagai solusi permasalahan pembuangan sampah di lahan bekas pertambangan batuan Kota Semarang. Langkah selanjutnya yaitu tahap paling kritis dalam praktik aplikasi SSM pada kasus nyata di lapangan. Tahap ini menjelaskan mengenai related situation dan root definition yang sesuai dengan identifikasi masalah pada tahap sebelumnya. Related situation disusun berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk menyusun root definition, menurut Checkline and Smith 1976 menyatakan bahwa root definition ditentukan dengan menggunakan bantuan analisis CATWOE. Berdasarkan analisis CATWOE yang telah dilakukan, kita menyoroti pada bagian transformation, yaitu terdapat input, di mana lahan bekas pertambangan batuan yang dijadikan TPA ilegal tidak terkontrol mencemari lingkungan. Lalu outputnya berupa reklamasi lahan dan melakukan pengelolaan sampah berbasis net zero waste. Lalu kita juga menyoroti pada bagian environmental constraint, di mana pada bagian regulasi, yaitu pada UU nomor 18 tahun 2008, Permen SDM nomor 7 tahun 2014, dan Perpres nomor 97 tahun 2017. Lalu pada faktor sosial, yaitu ada masyarakat sekitar yang membuat sampah ilegal.
Ada faktor tata kelola, yaitu minimnya pengawasan dan tidak terlaksananya reklamasi bekas pertambangan batuan. Lalu pada faktor lingkungan, yaitu kerusakan ekosistem bekas pertambangan batuan yang digunakan sebagai TPA. Selanjutnya, kita juga melakukan analisis pada stakeholder, di mana pada stakeholder promotor yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar, yaitu terdapat Bapeda Kota Semarang dan Bapperida Kabupaten Demak. Yang kedua, ada DLH Semarang dan Kabupaten Demak. Yang ketiga, yaitu DPUPR Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Yang keempat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui ESDM dan Bapeda. Lalu, untuk stakeholder latents atau yang berpengaruh besar namun memiliki kepentingan kecil, yaitu yang pertama ada Wali Kota Semarang dan Bupati Demak. Lalu yang kedua ada kontraktor reklamasi dan pengolahan sampah berbasis net zero waste. Setelah melakukan analisis tersebut, kita mulai dengan melihat related situation atau situasi nyata di lapangan. Kami menemukan 4 situasi kunci. Yang pertama, tidak adanya pelaksanaan reklamasi oleh pihak tambang maupun instansi pemerintah terkait. 2. Tidak adanya pengawasan rutin yang menyebabkan akses ke lokasi ini terbuka bebas untuk pembuangan sampah ilegal. 3. Tidak tersedianya fasilitas persampahan yang memadai di Kelurahan Rawasari. Keempat, kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih sangat rendah. Definition yang sesuai yaitu yang pertama, melaksanakan reklamasi pada tahap Permen SDM nomor 26 tahun 2018. 2. Melakukan pengawasan pada aksesibilitas pertambangan. 3. Perencanaan tempat pengelolaan sampah terpadu regional Semarang Demak. 4. Mengarahkan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat dengan memberikan edukasi insentif. Maka dilanjutkan pada tahap 4 SSM, yaitu tahapan membangun dan mendesain konseptual model atau CM. Konseptual model ini berisikan konsep sistem tindakan yang akan diterapkan dalam memperbaiki situasi problematik dalam dunia nyata. Menurut Checkline 1978, menjelaskan bahwa struktur dasar dari konseptual model digambarkan seperti berikut. Dari struktur dasar menurut Checkline 1978, kami sesuaikan dengan konseptual yang sesuai dengan fenomena kami, yaitu dalam konteks ini, model konseptual dibagi menjadi 4 subsistem tindakan yang saling berhubungan, mulai dari penataan lahan bekas tambang hingga sistem pengelolaan sampah terpadu. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah tahap kelima SSM, yaitu membandingkan konseptual model yang berhasil didesain pada langkah keempat dengan situasi aktual di dunia nyata. Di dunia nyata, selalu ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau kendala yang menghambat implementasi konseptual model, sehingga perlu dirumuskan solusi penyesuaiannya. Pada konseptual model 1 berisi penataan dan pengendalian lahan bekas pertambangan batuan dengan kondisi realnya yaitu lahan bekas tambang, di mana pertambangan batuan tidak direklamasi, digunakan untuk pembuangan sampah. Solusi penyelesaiannya berupa melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Selanjutnya pada konseptual model 2 berisi monitoring, regulasi, dan evaluasi dengan kondisi realnya yaitu pengawasan lemah dari instansi pemerintah seperti Dinas SDM dan Dinas Lingkungan Hidup, tidak terlaksanya peraturan reklamasi dan pengelolaan lingkungan. Solusi penyelesaiannya berupa memperkuat koordinasi antar instansi, baik SDM, DLH, dan PUPR melalui pembentukan gugus tugas atau satuan tugas khusus, dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar aturan reklamasi dan pengelolaan lingkungan. Pada konseptual model 3 berisi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan kondisi realnya yaitu masyarakat lebih memilih membuang sampah di bekas pertambangan batuan daripada melakukan pengelolaan sampah. Solusi penyelesaiannya yaitu memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat yang aktif memilah dan mengelola sampah, misalnya melalui program tabungan sampah. Dan pada konseptual model 4 berisi pengelolaan sampah TPST regional dengan kondisi realnya yaitu tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di perbatasan Semarang Demak. Solusi penyelesaiannya adalah membangun TPST regional di kawasan perbatasan Semarang Demak sebagai pusat pengelolaan sampah terpadu. Langkah selanjutnya yaitu tahap ke-6 SSM, di mana langkah ini untuk mendefinisikan perubahan yang layak atau visible dan diinginkan atau desirable dengan menggunakan alat bantu berupa matris kemudahan atau isi dan kemanfaatan atau benefit menurut Burge tahun 2015. Yang pertama, pengelolaan sampah terpadu. Usulan perubahan berupa pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST regional yang menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair atau 5R, serta integrasi sistem Net Zero Waste. Hal ini selaras dengan kebijakan nasional yang terdapat dalam RPJMN tahun 2025 sampai 2029 dan Perpres nomor 35 tahun 2018. Yang kedua, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, di mana diperlukan kebijakan yang lebih insentif dalam melibatkan masyarakat melalui pembentukan kader PKK, bank sampah, dan program edukasi lingkungan. Tujuannya
untuk memperkuat partisipasi warga dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga. Yang ketiga, reklamasi lahan bekas tambang. Tahap awal reklamasi dilakukan melalui penanaman vegetasi dan pembuatan ruang terbuka hijau dengan dukungan pendanaan CSR serta insentif pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis dan sosial kawasan pasca tambang. Yang keempat, peningkatan keamanan dan aksesibilitas wilayah tambang. Penerapan sistem CCTV serta patroli keamanan di area bekas tambang menjadi solusi untuk mencegah aktivitas ilegal dan menjaga keselamatan lingkungan sekitar. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketujuh SSM, di mana kita menyusun tindakan atau aksi intervensi untuk memperbaiki situasi problematik yang telah didefinisikan dalam langkah 1 dan langkah 2. Berdasarkan model konseptual yang dihasilkan pada langkah 6, rencana aksi yang disusun dalam langkah 7 sebagai berikut. Rencana pertama adalah perencanaan desain TPST yang mencakup studi kelayakan dan pengembangan sistem digital berbasis net zero waste. Rencana anggaran yang digunakan sebesar 550 juta mengacu pada proyek TPST Bantul tahun 2023 dengan biaya serupa untuk desain dan sistem informasi. Rencana kedua, yaitu pembangunan lokasi TPST regional di perbatasan Semarang Demak dengan rencana anggaran biaya 1,8 miliar mengacu pada pembangunan TPST Jepara tahun 2022. Rencana ketiga adalah edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pelatihan kader lingkungan dan pembentukan bank sampah. Rencana anggaran biaya yang digunakan sebesar 220 juta mengacu pada studi Bank Sampah Malang tahun 2021. Rencana keempat, yaitu reklamasi lahan bekas tambang Rawasari dengan penanaman vegetasi dan pembangunan pos pengamanan. Rencana anggaran biaya yang digunakan sebesar 475 juta mengacu pada proyek reklamasi Bukit Rawi, Kalimantan Tengah tahun 2022. Kesimpulan yang didapatkan adalah soft system methodology merupakan metode yang terstruktur untuk memahami suatu permasalahan, membangun konseptual model, menilai kelayakan perubahan, dan mengimplementasikannya dengan mengkaitkan dengan prinsip dari soft system methodology, yaitu ada hard problem dan soft problem. Melalui 7 tahapan soft system methodology, mulai dari memahami situasi problematik hingga merancang rencana aksi, kami diajarkan untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan reflektif. Oleh karena itu, kami memiliki rekomendasi bahwa soft system methodology ini memang cocok digunakan untuk memahami situasi problematik, menyaring opsi untuk perubahan, dan merancang rencana aksi yang layak dan bertanggung jawab.